Oh, itu ya Robun ya. Saya akan coba jelaskan untuk bab 31. Bab 31 ini judulnya adalah Uri Goyangan. Uri Goyangan berarti kita, kampung halaman itu goyang. Jadi kampung halaman kita, Seoul Boda daripada Seoul, Gonggiga Malaya udaranya lebih bagus ya, seperti itu ya Robun. Kemudian kita coba putarkan audio. Di sini ada percakapan pertama. 대화 2. 31과 31과 우리 고향은 서울보다 공기가 맑아요. 대화 1. Percakapan pertama. 철민 씨, 밖을 보세요. 지금 눈이 와요. 우와, 신기해요. 바로 씨는 눈을 처음 봐요? 네, 우리 고향은 1년 내내 더워요. 12월에도 최저 기온이 20도 정도라서 바닷가에 가서 수영도 할 수 있어요. 정말요? 바로 씨 고향에 여행 가고 싶네요. 겨울에는 비가 많이 와서 습해요. 여행을 하려면 여름에 가세요. 기온은 높지만 비가 오지 않아서 여행하기 좋아요. Oke, dengar nggak suaranya tadi ya Robun? Dengar ya? Oke, kalau dengar, kita coba bahas untuk arti perkataannya ya. Silakan nanti teman-teman lingkari beberapa kosakata yang perlu untuk digarisbawahi. Yang pertama, di sini dia mengatakan katanya si baru ya. Mas baru mengatakan Cholmin si, Mas Cholmin, bake boseo. Seo ini artinya apa? Seo artinya apa? Seo ini adalah si silahkan atau tolong ya. Silahkan Anda lingkari. Seo ini artinya adalah silahkan atau tolong. Ada dua ya Robot. Jadi bakel boseo silahkan ya seo ini. Boda ini lihat ya. Silahkan lihat bak. Bak itu adalah luar. Jadi silahkan lihat keluar gitu ya. Kemudian jigem nuni wayo. Sekarang, jigem itu sekarang. Nuni. Nun ini adalah salju atau mata tadi ya. Di sini diartikan salju ya Robun. Ada partikel e, ini adalah partikel subjek ya. Jadi nunnya ini sebagai subjek ya Robun. Sekarang salju wayo. Wayo itu adalah datang atau turun ya Robun. Seperti itu. Kemudian dia mengatakan wah, singgi. Singgi itu adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan sebuah fenomena atau luar biasaannya. Jadi mengagumkan. Ini diartikan mengagumkan ya Robun. Shinggyo itu mengagumkan seperti itu. Kemudian di sini si Cholmin menjawab katanya, baru sinen Mas baru, nunel chom buayo. Ayo ini ya buayo, apakah ya rebunnya? Ini ayo nih, ini bukan buayo tapi ayo. Ayo diakhiri dengan tanda tanya, maka artinya apakah? Apakah Mas baru pertama kali chom melihat nun itu salju seperti itu. Jadi baru Shinan nonel chomboyo. Apakah Mas baru pertama kali melihat salju? Kemudian si baru jawab katanya. Ne, artinya ya itu ya. Ya, uri goyangan di kampung halaman saya ilnyon nene sepanjang tahun artinya ya Robun. Ilnyon nene itu sepanjang tahun. Dowoyo artinya adalah apa? Panas ya Robun ya. Jadi sepanjang tahun di kampung halamannya baru itu panas. Kenapa kok bisa panas ya? Saya juga kurang tahu ya. Mungkin karena di sono itu tidak ada musim salju seperti itu. Kayak di Indonesia lah. Musimnya tropis seperti itu. Kemudian Shipi Woledo pada ini diartikan pada ya. Ini Anda lingkari. Itu kan artinya 4 di keperpada. Di sini diartikan pada ya Robun. Pada Ship Iwol berarti bulan 12 ya. Pada bulan 12, do ini diartikan juga ya. Pada bulan 12 juga Cuijogiun. Cuijogiun ini adalah suhu terendah ya. Suhu terendahnya adalah 20
derajat yorobun. Do ini diartikan derajat kalau di sini. Kalau yang ini tadi do itu artinya juga. Ya. Sipdo. Isipdo, sorry, 20 derajat. Jongdo itu sekitar ya. Jadi pada bulan 12 juga suhu terendahnya itu sekitar 20 derajat ya. Kemudian badaeso ke pantai atau ke laut, gaso pergi yorobun, bisa pergi ke laut. Suyongdo halsu isumnida, Anda bisa yorobun, Anda bisa suyong, suyong itu berenang ya, berenang atau pergi ke pantai seperti itu ya. Kemudian si Colmin ini mengatakan katanya jongmalyo, yang benar katanya begitu, atau kalau orang Jawanya sing bener kayak gitu ya yorobun. Jongmalyo. Kemudian baru si goyange yoheng gagosipneo. Gosip ini masih ingat nggak gosip rumus apa? Gosip adalah rumus ingin ya, silakan. Ya betul, teman-teman lingkari silakan. Gosip adalah ingin. Jadi saya ingin pergi, ini gak itu diartikan pergi ya. Pergi berwisata ke, ini diartikan ke, di ke perpada ada 4, kita artikan ke. Goyang adalah kampung halaman. Nah, kampung halamannya si baru si Mas Baru seperti itu. Jadi begitukah saya ingin ya. Saya ingin pergi ya Robun, langsung ke belakang sini. Berwisata ke kampung halamannya baru. Goyang itu kan kampung halaman. Terus partikel e itu ke. Seperti itu. Kemudian si Baru mengatakan katanya Youlenen pada musim dingin ya. Biga mani waso sepeo ya. Pada musim dingin hujannya itu turun sangat banyak ya Robun. Biga mani waso. Biga itu hujan, dari bi itu artinya hujan, ega ini partikel subjek ya. Hanya jadinya biga, hujan. Kemudian mani itu banyak ya Robun. Waso itu dari kata oda artinya datang atau turun. Jadi pada musim dingin itu hujannya turun sangat banyak. Jadi soalnya diartikan jadi ya. Sepheo itu artinya adalah lembab ya Robun. Kelembapannya tinggi atau lembab. Yohengel haryomion, jika ya Robun, Anda lingkari mion. Dan itu artinya jika. Jika bermaksud untuk, ro ini untuk ya. Jika bermaksud untuk berwisata, yoheng hada, yoheng ini yohengel ya. Yorme gaseo, silahkan ya Robun ya. Ini artinya silahkan. Pergi pada Yorem. Yorem itu musim apa? Masih ingat nggak? Yorem adalah musim panas, betul ya. Jadi jika Anda bermaksud untuk liburan atau berwisata, silahkan pergi pada musim panas. Begitu Yorobun. Kemudian giunen nopjiman ya. Suhunya itu tinggi Yorobun ya. Anda lingkari jiman, tetapi jiman itu artinya tetapi ya. Tetapi biga ochi anaso yoheng gagi choayo ya. Biga oji anaso ya. Biga itu hujan, ojian itu artinya tidak turun hujan ya Robun. Biga ojian itu tidak turun hujan. Jadi yoheng gagi chosumida, liburannya akan bagus seperti itu ya. Jadi kalau mau liburan ke tempat saya itu bagusnya di musim panas katanya begitu. Jadi biarpun suhunya tinggi tetapi tidak turun hujan, maka akan bagus untuk untuk wisata seperti itu. Kemudian sini ada kosakata tentang nalsi ya Yorobun, tentang cuaca Yorobun. Jadi tentang cuaca adalah yang pertama giun. Giun ini adalah suhu Yorobun. Ya, temperatur atau suhu. Yongsa ini 0 di atas 0 derajat ya. Jadi ini contohnya kayak 15 derajat, berarti itu maksudnya ke Yongsa seperti itu. Kemudian kalau Yongha itu di bawah 0 derajat.
Di Korea itu kalau musim dingin kayak sekarang Januari nih, itu bisa nyampe minus 5 derajat ya Robun. Tadi saya lihat story teman saya itu story katanya 4 derajat suhunya sekarang. Tadi pagi suhunya 4 derajat katanya di sana. Seperti itu. Kadang kalau udah nyampe maksimal puncaknya itu bisa nyampe minus 5 derajat. Gitu ya Robun. Kemudian ada lagi sabdo ya. Sabdo ini adalah kelembapan ya Robun ya. Jadi sabdo ini adalah kelembapan. Kapan bisa mendapatkan kelembapan? Kelembapan dia itu saat musim hujan ya. Jadi kalau musim hujan itu pasti kelembapannya tinggi ya Robun. Begitu ya. Kemudian ada lagi Cui Gogiun ini. Kalau di tengahnya ini Go ya, maka dia adalah suhu tertinggi Robun. Cui Gogiun, misalkan di Indonesia Cui Gogiunnya berapa derajat itu? Suhu tertingginya berapa derajat? Nah, 35 derajat berarti 30도입니다. Cui Gogiun은 30도입니다. Seperti itu. Jadi suhu tertingginya adalah Cui Gogiun. Jadi kalau Go berarti dia suhu tertinggi. Kalau Jo, Cui Jogiun dia suhu terendah. Ini ya suhu terendah. Di rata-rata tiap hari suhu terendahnya berapa? Seperti itu. Kemudian Giuni Nopta suhunya naik, suhunya tinggi, sorry. Nopta itu tinggi ya. Kalau Nata itu suhunya rendah. Giuni Olagada suhunya meningkat atau naik ya walaupun. Kemudian Giuni Neriogada suhunya turun. Ini teman-teman tadi sudah hafal ya untuk kosakatanya. Sephada ini sephada itu adalah lembab. Gonjo itu kering ya Robun ya. Jangan sampai lupa gonjo ini kering. Biasanya di musim kemarau ya. Korea kalau musim kemarau itu panas ya Robun. Jadi panasnya itu tidak ada angin ya. Jadi sumuk seperti itu. Di sini Anda diminta untuk tarik garis. Silakan ditarik dulu garisnya. Kemudian diartikan pilihannya itu apa. Silakan ditarik garis dulu ya Robun. Sudah belum? Sudah ya. Baik, kalau sudah ditarik garis, kita coba masuk ke tata bahasa ya. Di sini ada tata bahasa di halaman 20, silakan dibuka. Bunyinya adalah jiman ya. Jiman itu adalah berupa larangan ya Robun ya. Dilarang atau tetapi seperti itu ya. Jiman itu tetapi atau larangan. Ada garis miring di sini tetapi atau dilarang seperti itu ya. Tuh, menggabungkan dua kalimat depan berlawanan dengan kalimat belakang. Jadi kalimatnya itu berlawanan ya. Kita coba masuk ke contoh ya. Yang pertama adalah surusi ini ya. Mbak Suru 고향위 여름 날씨는 어때요? 고향위 여름 날씨 cuaca musim panas di kampung halaman Mbak Suru itu oteo bagaimana Yorobun? Ya. Jadi menanyakan pendapat gimana sih cuaca musim panas di kampung halaman kamu seperti itu. Kemudian si Suru jawab katanya samshipdo kaji sampai. Kaji ini artinya sampai ya Robun ya. Iunil olaga jiman ya. Suhunya itu ya naik ya. Olaga itu kan naik ya. Iuni olaga. Suhunya itu naik. Kaji itu sampai 30 derajat ya. Jiman. Jiman itu artinya tetapi Robun ya. Tetapi sebdoga nataso mani dobji anayo ya. Dia mengatakan katanya sebdoga kelembapannya itu rendah ya. Neta itu kan rendah ya Robun. Jadi mani dobji anayo tidak terlalu panas. Dobta itu panas, cian itu tidak. Jadi dobjian itu tidak terlalu panas. Seperti itu ya Robun. Kemudian di sini ya teman-teman diminta untuk mengisi ya Robun. Yang pertama adalah gambarnya itu ada musim hujan ya, musim panas ya. Musim panas turun hujan nih. Musim panas turun hujan. Kemudian di sini ada lagi nih musim panas yang kering seperti itu. Kemudian 한국은 겨울에도 습해요. apakah
pada musim dingin di Korea itu lembab katanya. Dia mengatakan tidak. Anio, yormenen pada musim panas sephajiman. Nah, jawabannya adalah pada musim panas ini ya yormen, musim panas. Sepdo berarti lembab tetapi ini ya Jongdaben ini seperti ini jawabannya. Sepdo itu artinya lembab, hajiman tetapi sephaji anayo ya. Tetapi Gyeorenan pada musim dingin tidak lembab. Kalau musim dingin itu kering ya Robun. Teman-teman kalau misalkan di Korea saat musim dingin, musim salju itu kulit kita jadi kering ya Robun. Biasanya kenapa kok bisa kering? Karena ya coba kayak di AC lah kayak gitu. Kayak di ruangan ber AC kurang lebih seperti itu ya Robun. Biasanya bibir itu pecah-pecah loh kalau misalkan nggak pakai lip ya. Mereka biasanya pakai lip kalau misalkan kerja di luar ruangan itu biasanya bibirnya pecah-pecah ya Rob, karena kering. Dingin sih hawane kayak gitu ya. Ya kan ini diisi dulu tadi ya. Anio yorumenen sephajiman. Ini sephajiman. Terus gyorenen sephaji anayo. Seperti itu. Kemudian yang ini juga sama ya. Silakan diisi ya Robun. Tuan si goyang nasinan oteo, Mas Tuan, cuaca di kampung namanya itu bagaimana? Kemudian natsinen dokjiman ya, rendah. Silakan. Sudah belum ya Robun? Sudah ya. Kalau sudah di halaman berapa ini? 21 ya. Silakan dibuka, ada percakapan kedua ya Robun. Saya akan coba putarkan untuk percakapan kedua. 대화 2. 어서 오세요. 신도림으로 가주세요. 네, 알겠습니다. 그런데 어디에서 오셨어요? 캄보디아에서 왔어요. 아, 캄보디아요? 저도 한번 여행을 가봤는데 정말 좋았어요. 공기도 맑고 시끄럽지 않고요. 네, 우리 고향은 서울보다 인구도 적고 조용해요. 그래서 처음 서울에 왔을 때는 사람이 너무 많아서 깜짝 놀랐어요. Samjak melasoyo. Seperti itu ya Robun ya. Jadi kita coba bahas untuk kosakatanya. Yang pertama dia mengatakan katanya ososeo, selamat dah. Selamat datang. Jadi tadi konteksnya adalah si penumpang masuk ke dalam taksi ya Robun. Taksi gisa ini. Taksi gisa itu artinya adalah sopir taksi ya Robun. Kemudian Shikan mengatakan katanya Shindorimuro ya. Shindorim itu kota ya Robun, ya, kota Shindorim. Terus ro ini diartikan ke, Anda lingkari. Ro ini artinya adalah ke Sindorim ga juseo ya. Tolong pergi ya. Tolong pergi ke Sindorim ya, seperti itu. Kemudian Teksi mengatakan ne algesmidaya, saya mengerti atau saya paham. Kemudian geronde ngomong-ngomong atau tetapi. Ini artinya ada dua, di sini diartikan ngomong-ngomong ya Robun. Ngomong-ngomong, odieso, osyosoyo, Anda sudah datang ya. Osyosoyo itu artinya adalah sudah datang ya Robun. Anda sudah datang itu dari mana? Odieso dari mana? Seperti itu. Kemudian Shikan jawab, Kambodiaeso wasoyo. Saya datang dari Saya datang dari Kamboja ya Robun ya. Kemudian Teksi Sigan. Teksi Gisa, sorry. Dia mengatakan katanya, Kamboja ya. Kemudian jodoh saya juga Hanbon satu kali ya atau pernah
Yohengel ga buas. Saya juga pernah pergi ke sana 1 kali seperti itu untuk berwisata. Ende, koma, jongmal, joasoyo. Sangat menyenangkan atau sangat menarik, yorobun. Kemudian, gonggido malgo sikerupji anayo. Gonggiga Malta. Masih ingat nggak? Udaranya bersih, yorobun. Dia mengatakan udaranya bersih, kemudian sikerop ciango artinya tidak berisik. Jadi di sana itu udaranya bersih dan tidak berisik katanya, atau tidak ramai seperti itu yorobun. Kemudian dia menjawab lagi sekarang katanya, uri goyangan di kampung halaman saya, ya ini uri goyangan, kampung halaman saya, Seoul Boda, Ingguga Joko Joyong Heo ya. Penduduknya itu lebih ya sedikit daripada Seoul. Jadi Joyongheo itu artinya adalah sepi, robong atau tenang seperti itu. Ya, jadi di rumahnya si Kan itu penduduknya lebih sedikit gitu. Kemudian Greso jadi Om Sourewa Selte ya. Ketika Anda lingkari T itu ya. T ini artinya ketika ya, robong. Ketika datang pertama kali ke Korea, ke Seoul, sorry Robun, ke Seoul, sarami mani no mana so kamcak norasoyo ya. Orang-orangnya itu sangat banyak ya Robun. Sarami nomu itu sangat, mana itu banyak ya. Jadi dia kaget ya Robun ya. Dia kaget ini nih. Kamcak norasoyo dia kaget karena orang-orangnya di Seoul itu sangat banyak, padat berarti ya Robun. Seperti itu ya. Kemudian ini ada kosakata tentang doshiwi teksong, ciri khas perkotaan ya. Yang pertama adalah Ingguga Manda, penduduknya banyak. Kalau di perdesaan berarti Ingguga Jok sedikit ya. Kemudian Bokca pada adalah ramai atau ruwet ini ya. Kelihatan tuh ramai, pada ngantri, pada macet ya. Kemudian Hanjo Kada sepi, tidak ramai. Kemudian kalau di kota itu Gyotongi Pionri Hada, transportasinya nyaman. Artinya gampang lah ya menemukan transportasi umum. Kalau di desa-desa itu agak susah yorobunnya. Contohnya ini Gyotongi Bulpion Hada. Jadi transportasinya tidak nyaman. Sikeropta itu ramai atau ribut. Kemudian Joyong Hada itu sepi tidak bising. Kemudian Gonggiga Malta ini udaranya bersih. Yumyong itu terkenal. Cinjol ini ramah seperti itu. Yang ini teman-teman diminta untuk mengisi ya. Nomor 1 itu apa? Orang kok kepalanya banyak ya Robun? Kayak sarang tawon ya. Silakan ini diisi ya Robun. Ini diisi ya. Ini apa nih kira-kira nih? Ini penduduknya banyak. Bahasa Koreanya apa? Silakan diisi di sini ya. Saya beri waktu 2 menit. Silakan diisi dulu. Silakan ya Robun. Sudah Mas Tiki? Yang lain sudah? Sudah ya yang lainnya? Belum, silakan diisi dulu ya Robun. Isi 2 menit ya.
Udah ya, kita coba bahas nomor satu. Nomor satu ini apa? Ini adalah penduduknya banyak. Bahasa Koreanya berarti inguga. Iya, manda ya. Banyak penduduknya Yorobun. Yang ini adalah bokjap. Rumit ya, bokjap hata. Kemudian yang ini transportasinya nyaman. Yotongi. Yonri hada. Oke. Seperti itu. Yang lainnya saya bisa ya. Saya rasa saya Boda ini kita masuk ke tata bahasa Yorobun. Di sini bunyinya adalah boda. Boda itu adalah sesuatu yang dibandingkan Yorobun ya. Jadi diletakkan dengan kata benda yang menunjukkan bahwa kata benda di depannya menjadi objek standar perbandingan. Contohnya ya, ini dibandingkan Yorobun ya. Jadi seperti tadi ya, daripada Seoul penduduknya di kampung halaman saya lebih sedikit daripada kota Seoul seperti itu. Jadi jadi artikan daripada ya. Seperti itu. Jadi dibandingkan. Contohnya Monica Ciwi Mbak Monica, goyangan kampung halaman Mbak Monica, Seoul Boda Koyo apakah lebih besar? Nah, ini diartikan lebih besar kemudian daripada Seoul. Terus Monica jawab katanya Anio Seoul Boda Jakoyo. Tidak ya. Lebih kecil, kampung halaman saya lebih kecil daripada Boda ini diartikan daripada Seoul. Seperti itu Yorobun ya. Jadi fokusnya adalah ke Boda Yorobun. Boda itu artinya adalah dibandingkan daripada seperti itu ya. Kita coba lihat sini ya. Ini teman-teman silakan dibantu isi. Tuan si goyangan ingguga manayo. Apakah ya Tuan si Mas Tuan goyangan itu kampung halaman. Apakah di kampung halaman Mas Tuan penduduknya itu banyak ya? Kemudian si Tuan jawab katanya Anio Seoul Boda ya. Berarti jawabannya adalah Jokoyo ya, lebih sedikit Yorobun ini. Jungdaben Jokoyo. Di sini kan Goyang kampung halamannya si Tuan ya. Seoul itu banyak penduduknya. Tuh, jadi jawabannya adalah Anio Seoul Boda Jokoyo. Jokoyo itu tulisannya seperti ini. Ini Jokoyo. Jadi lebih sedikit ya. Jadi tidak. Nah, dia menjawab tidak. Lebih sedikit daripada Seoul katanya begitu. Jadi Seoul itu lebih banyak. Silakan diisi. Kemudian nomor 2 ini Onel Nalshiga Oteo. Cuaca hari ini bagaimana? Oje Boda daripada kemarin hari ini itu lebih Siwon ada lebih dingin. Kenapa kok bisa jawabannya Siwon? Karena kemarin itu kan 22 derajat ya suhunya. Nih, 22 derajat. Sekarang itu suhunya adalah 15 derajat. Berarti kan lebih dingin ya Yorobunnya. Lebih dingin dari kemarin, maka kan Oje Boda Siwon Heo. Ya. Lebih adem daripada kemarin Yorobun. Siwon itu kan berangin ya, atau adem seperti itu. Silakan diisi. Sudah belum Yorobun? Sudah ya. Kemudian untuk Jonggo ini informasi ini tidak terlalu penting ya. Jadi nanti teman-teman silakan dibaca sendiri saja. Kemudian masuk ke EPS topik Detki ya. Silakan dipersiapkan. Saya akan coba putarkan untuk EPS topik Detki. Mohon didengarkan dengan baik Yorobun ya. Sudah siap belum untuk EPS topik Detki? Sudah ya? EPS 토픽 듣기 31과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 오늘 날씨는 어때요? 건조해요. Silakan dijawab. 오늘 날씨는 어때요? 건조해요. Silakan. Sudah nomor 1.
Sudah belum ya, Robun? Nomor 2, dengarkan baik-baik. 2번. 수아 씨 고향은 서울하고 비슷해요? 아니요. 서울보다 인구가 적어서 훨씬 조용해요. Oke, silakan dijawab. Sudah belum nomor 2? Oke, kalau sudah, kemudian kita masuk nomor 3, 여러분. 3번. 서울은 교통이 편리해서 버스나 지하철을 타면 어디든지 갈 수 있습니다. Silakan dijawab. Ada yang belum terjawab nomor 1 sampai nomor 3? Nomor 3 saya ulangi ya. Dari nomor 1, 여러분. 31과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번. 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번. 오늘 날씨는 어때요? 건조해요. 2번. Nomor 2. 수아 씨 고향은 서울하고 비슷해요? 아니요. 서울보다 인구가 적어서 훨씬 조용해요. Oke. 3번. Nomor 3. 서울은 교통이 편리해서 버스나 지하철을 타면 어디든지 갈 수 있습니다. Silakan dijawab. Sudah belum? 1 sampai 3 sudah? Sudah ya? Kalau 여러분 sudah belum? Oke. Kalau sudah nomor 4, 여러분, di sini diminta mendengarkan percakapan, kemudian nanti dijawab ya. Dengarkan baik-baik percakapannya. 4에서 5번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번. 오늘 최고 기온은 몇 도예요? Oke, silakan dijawab. 오늘 지고기 오늘 이것도 하지요 gitu ya. Silakan. Kata kuncinya tadi di Cigogiun betulnya. Sudah belum? Sudah ya? Sudah belum ya, Robun? Oke, kalau sudah, terakhir nomor 5, dengarkan audionya. 5번. 모니카 씨 고향은 복잡해요? Oke.
Komunikasi goyangan 복잡해요. Seperti itu kalimat. Silakan dijawab kalimat. Sudah belum ya Robun nomor 5? Sudah ya? Sudah ya? Kalau sudah, kita coba bahas untuk ininya. Nomor 1, tadi audionya seingat saya mengatakan gonjo yuk. Gonjo itu artinya apa? Gonjo adalah kering ya? Betul. Jongdaban berarti ibonim. Ini jawabannya adalah 2 ya Robun. Kita coba putarkan audionya ya. 31과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Oke, terus 1번 nomor 1. 오늘 날씨는 어때요? Cuaca hari ini bagaimana ya Robun? 오늘 날씨는 어때요? Cuaca hari ini itu bagaimana? Kemudian 건조해요. 건조해요. Berarti dia kering ya Robun ya. Iya, 정답은 adalah 2 ya Robun ini. 정답은 2번입니다. 건조해요. Jadi kering. Ya. Ada yang salah nomor 1? Ada yang salah nomor 1? Tidak ada ya. Betul semua ya. Oke, kita masuk nomor 2 ya Robun. Dengarkan audionya. 2번 Nomor 2. 후안 씨 고향은 서울하고 비슷해요? Mas Tuan, apakah kampung halaman Anda itu mirip dengan Seoul begitu? Biset ya itu mirip ya Robun ya. Kemudian 아니요. 서울보다 인구가 적어서 훨씬 조용해요. oke, jadi dia mengatakan tidak, penduduknya itu lebih sedikit daripada Seoul. Jadi suasananya itu sepi ya Robun. 정답은 yang mana kira-kira? 정답은 adalah 3번입니다. Jawabannya adalah 3 ya Robun. Ada yang salah jawabannya? Silakan. Mas Dikin betul Mas Dikin? Manurul? Oke, mulai paham ya. Kemudian nomor 3 ya Robun, kita coba dengarkan audionya. 3번 서울은 교통이 편리해서 버스나 지하철을 타면 어디든지 갈 수 있습니다. Oke. Dia mengatakan katanya di Seoul ini transportasinya itu nyaman. Anda bisa menaiki bus atau kereta bawah tanah dimanapun Anda berada seperti itu. Jadi 정답은 adalah nomor 4번. Ya, jawabannya adalah 4 ini ya Robun. Transportasinya nyaman. Seperti itu. Kemudian nomor 4 kita coba dengar. Ada yang salah nggak nomor 3? Betul semua ya? Oke, kalau betul semua kita lanjut di nomor 4. 4에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번 오늘 최고 기온은 몇 도예요? Oke. Apa namanya? Suhu tertinggi hari ini tuh nyampe berapa? Seperti itu ya Robun maksudnya. Berarti di sini yang nomor 1 kita coba lihat ya. 오늘 덥고 습해요. Hari ini panas dan lembab ya. Kemudian 30도까지 올라갈 거예요. Akan ya, ini akan naik sampai 30 derajat ya Robun. Kemudian nomor 3 OJ
오늘보다 추워서요. Kemarin itu lebih dingin daripada hari ini ya. Kemudian giuni nopjiman barami mani buroso. Suhunya itu tinggi tetapi anginnya itu bertiup sangat kencang. 정답은 2번입니다. ini ya. Yang menjelaskan tentang suhu itu hanya satu di nomor. Ditanya suhu tertingginya itu nyampe berapa? Jadi sampai 30 derajat, akan naik sampai dengan 30 derajat seperti itu. Ya, ada yang salah untuk nomor 4? Semuanya betul. Siapa? Sodikin salah. Salah yang betul nomor berapa jawabnya? Nomor 1 ya. Oke. Kemudian nomor 5 ya Robun. 5번, 모니카 씨 고향은 복잡해요? Oke. Apakah di kampung halaman Mbak Monica itu sering macet, bokcap ya atau rumit? Ini jawabannya ne, ingguga, joko, joyong ya, penduduknya itu sedikit jadi sepi. Katanya. Nggak nyambung ya, ditanya di kampung halamannya itu macet apa enggak, dijawabnya penduduknya sedikit. Katanya. Kemudian ne, badaga, aju, yung yung ya, lautnya sangat terkenal. Ini juga tidak nyambung. Anio tidak, Seoul boda, Hanjok-hyo ya. Dia mengatakan tidak daripada Seoul. Nah, lebih apa? Hanjok-hanjok-hada ya, hanjok-hada. Anio bokcap hajiman. Gonggiga malgayo. Oh, berarti Jungdaben Sambon ya Rob ini ya. Dia mengatakan tidak. Hanjok itu apa artinya tadi? Ingat nggak teman-teman? Hanjok-hada, hanjok-hada. Seoul boda hanjok-hyo. Lebih sepi ya, atau lebih longgar ya, lebih longgar daripada si Seoul seperti itu. Jongdaben Sambon yang ini Eropa. Kalau yang ini dia mengatakan katanya tidak, kemudian macet, tetapi udaranya itu bersih ya seperti itu. Jadi nggak bener ya. Kalau macet rumit itu udaranya kurang bagus Eropa seperti itu. Jongdaben adalah 3. Oke ya, ada yang betul semua. Mbak Atik betul semua, Mbak Atik. Mbak Atik betul semua. Mbak Nurul. Yang mana yang salah? Nomor 5 jawabannya 4 ya? Oke. Itu enggak ya, karena kalau misalkan keadaannya itu macet, itu Gonggiga bukan Malta ya. Jadi udaranya itu kurang bagus ya Robin, seperti itu ya. Oke, yang ini yang reading kita coba bahas ya. Nalsi apa ini artinya? Nalsi adalah cuaca. Silakan ditulis nalsi itu cuaca. Yonga adalah di atas apa di bawah? Di atas 0 derajat apa di bawah 0 derajat? Yonga adalah di bawah 0 derajat ya. Kemudian ondo adalah suhu, sepdo itu kelembapan. Kalau yongsang itu kan di atas 0 derajat. Kalau yonga itu di bawah 0 derajat, seperti itu. Kemudian kita coba lihat uri goyangan di kampung halaman kita. Ilnyo nene sepanjang tahun catat hamida hangat ya Robun ya. Kampung halaman saya sepanjang tahun itu hangat. Kemudian 평균 기온도 보통 25도 정도이고 sekitar 25 derajat suhunya titik-titik. 내려오는 날이 없어서 눈이 오지 않아요 ya. Tidak pernah turun salju katanya ya, bisa iyalah nggak pernah turun salju. Orang suhunya itu kan 25 derajat ya, sekitar 25 derajat. Berarti di sini Jungdaben adalah yang di atas 0 derajat ya. Seperti itu ya Robun. Kemudian nomor 2. Gajanggi uni natente ketika suhu ya. Suhunya itu paling rendah. Nyosdo kaji nereo galgoyo.
bisa turun sampai berapa derajat seperti itu. Kemudian uri goyangan. Kira-kira suhu paling rendah itu bahasa Koreanya apa? Cui gogiun apa cui jogiun? Jongdaben adalah cui jogiun ini ya, suhu paling rendah ya Robun. Jadi yang ini artinya adalah suhu paling rendah. Kalau yang ini suhu paling tinggi. Yongsang ini adalah di atas 0 derajat. Sepdo itu kelembapan seperti itu. Jadi di sini jawabannya adalah Cui Jogiun, karena di sini yang ditanya Myotsdo Kaji Nereuga, turunnya sampai berapa derajat? Suhu paling rendah. Kemudian nomor 3, Hanggukeun Yoreme Biga Mani Wayo, apakah di Korea saat musim panas itu sering turun hujan? Seperti itu. Kemudian ne ya, biga mani waso momo nopayo. Kira-kira kalau sering turun hujan apa yang meningkat? Yang meningkat adalah kelembapan. Bahasa Koreanya kelembapan adalah sepdo. Ini ya Yorobun. Nalsi itu cuaca. Cui gogiun itu adalah suhu tertinggi. Cui jogiun, kalau jo ini berarti suhu terendah. Seperti itu Yorobun. Silahkan diisi. Yang ini jongdaben adalah sepdo ya. Sepdo ini nih. Kelembapan ya. Jadi kelembapannya itu tinggi. Kalau hujan terus lembab ya Robun ya. Kemudian di sini ada kalimatannya iger muasal deha gerimika. Ini bacaan di atas itu tentang apa ya Robun ya. Ini kalimatannya nomor 4. Bacaan di atas tentang apa? Kemudian borakae deha solmyongro al-maji anun nih. Jian artinya yang salah ya Robun. Jadi diminta pernyataan tentang boraka yang salah seperti itu ya. Ya, kita coba lihat nomor 4 dulu. Di atas itu penjelasan tentang apa sih seperti itu ya. Kita coba lihat. Jegoyangan Filipin Boracay India. Kampung halaman saya adalah Boracay di Filipina seperti itu. Kemudian Boracaynen di Pulau Boracay. Jeju Doboda Jaken Somi Yombyonggu Giuni Isip Cildo Jongdoro Ilnyonyo Nene Tetethamida. Dia mengatakan katanya Boracay itu lebih kecil daripada Pulau Jeju ya Robun ya. Kemudian sepanjang tahun suhunya itu hangat ya. Gronde Yuwal Buto Cipul Kajinen Biga Mani Waso Septo Nopsmida. Di bulan 6 sampai dengan bulan 10 yang ini ya. Bulan 6 sampai dengan bulan 10 hujan itu turun sangat deras ya. Jadi kelembapannya itu tinggi atau meningkat ya, seperti itu ya. Kemudian Gronika, oleh karena itu yohengel gago shipumyon jika ingin ya. Ini artinya jika ingin, ini kan ada gosip tuh. Jika ingin, nyonnya itu jika ingin pergi berwisata. Nah, yohengel gago shipumyon jika ingin pergi berwisata. Shipirworeso owore ganen gochi josumida. Sebaiknya pergi di bulan 5 sampai bulan 11 seperti itu. Kemudian itenen pada saat itu giunun nopjiman, suhunya itu tinggi tetapi septoga nataso, jadi kelembapannya rendah. Yoheng halsu mana ini? Yoheng ha Ichosomida, bagus untuk berwisata. Kemudian Boracaynen Yeonpyeonggu Chuigi Goun, suhu tertingginya ya Robun ya. Suhu tertinggi di Boracay itu mencapai 34 derajat ya. Kemudian suhu terendahnya itu adalah 20 derajat ini ya. Chuijogiun suhu terendahnya. Kalau Chuigogiun suhu tertingginya. Gitu. Ilnyo nene Badai gaso suyung hasu ismi. Sepanjang tahun Anda bisa pergi ke pantai untuk berenang ya. Kemudian Boracaynen Jakjiman aju arem dawoso guang geki mani omnida. Di Boracay itu sangat arem dabda itu indah ya Robun ya. Sangat indah ya. Ini arem dawoso.
Kemudian 관광객이 많이 옵니다. Banyak ya. Banyak wisatawan itu dah. 관광객 itu wisatawan. Banyak wisatawan. kemudian 옵니다 itu datang. Itu 그리고 바다가 아주 유명하니까 보라카이는 오면 바다에 꼭 가보시오. Artinya dia mengatakan lautnya itu sangat terkenal, jadi kalau Anda berkunjung ke sana harus disempatkan berkunjung untuk ke laut seperti itu. Ini ditanya nih, kira-kira obrolan di atas itu tentang apa sih? Yang pertama adalah goyang emsik, ini makanan kampung halaman. Ada nggak penjelasan tentang makanan di sana? Nggak ada ya? Tidak nyambung ya kalau ditanya tentang makanan tuh nggak ada ya Robun. Goyang nasi cuaca di kampung halaman. Kira-kira bener nggak? Bener ya Yorobun ya. Jadi untuk penjelasan di atas itu adalah tentang cuaca di kampung halaman. Tadi kan cuacanya itu hujan di tanggal segini, di bulan segini sampai bulan segini. Seperti itu. Kemudian juga gewik. Ini adalah rencana liburan Yorobun. Bukan ya. Kemudian yoheng yonghyom. Yoheng itu wisata ya, pengalaman ya Robun. Pengalaman berwisata, bukan ya. Jongdabun adalah ibon ini, goyang nasi. Jadi cuaca di kampung halaman. Kemudian Boracay 대하 설명으로 maji anan. Pernyataan yang salah mengenai Boracay. Yang pertama ya, kita coba di sini. Jeju doboda kemnida. Lebih besar dari Pulau Jeju, bener nggak? Salah ini ya, Yorobun. Tadi mengatakan dia lebih kecil dari Pulau Jeju. Jadi kalau dicari yang salah, Jongdabun adalah Ilbon. Lebih kecil dari Pulau Jeju, Yorobun. Kemudian untuk nomor 2, Septoga Natsnida. Bulan 11 itu katanya kelembapannya rendah. Bener ya, Yorobun? Tadi kan direkomendasikan untuk pergi ke Pulau Boracay itu di bulan 5 sampai bulan 11 karena turun hujannya itu rendah ya Robon. Jadi kelembapannya sedikit seperti itu. Kemudian nomor 3 Ilwoledo Suyong Hansu Isumida bisa berenang di bulan 1. Tadi kan bilang sepanjang tahun itu bisa berenang ya Robon. Kemudian nomor 4 Ciure Pagorenan Biga Mani Omnida. Betul ya. Bulan 6 itu banyak turun hujan katanya. Jadi jawaban yang salah adalah 1 ya Robon. Seperti itu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan ya Robun? Ada yang mau ditanyakan mengenai informasi bab 31 hari ini?